Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menggunakan rumusan pada Excel untuk mengisi tabel-tabel tersebut. Yang pertama, buatlah tabel seperti ini. Setelah itu, untuk mengetahui harga beli, kita menggunakan rumus sama dengan, lalu klik harga ini, itu C3, lalu dikurangi ini D3, lalu enter. Setelah itu drag sampai ke bawah. Selanjutnya soal yang kedua, kita buat tabel seperti ini. Lalu untuk mengetahui jumlah harga penjualan dengan rumus sama dengan VLOOKUP kurung buka, lalu kita klik ini, lem. Setelah itu kita drag ini sampai selesai. Setelah itu kita pilih kolom ini kedua, lalu setelah itu tulis false, lalu kurung tutup. Kita kalikan dulu ya, jangan lupa kali 12 atau C13. Lalu kita, sebelum itu kita berikan absolut. Kita beri absolut. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita drag sampai ke bawah. Nah, itulah hasilnya. Selanjutnya, untuk mencari keuntungan penjualan dengan menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP, lalu setelah itu kita klik ini, lem. Lalu selanjutnya tabel ini kita drag sampai selesai. Setelah itu kita pilih kolom ketiga ini, keuntungan. Kita pilih 3. Lalu jangan lupa false. Setelah false kita kurung tutup. Jangan lupa juga dikali ya. Lalu klik ini 12 atau C13. Jangan lupa diberikan tanda absolut. Setelah itu kita enter. Lalu selanjutnya kita drag sampai ke bawah. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah harga penjualan keseluruhan, kita menggunakan rumus sama dengan sum lalu jumlah harga penjualan, kita drag sampai ke bawah, lalu kita kurung tutup, enter. Inilah hasilnya. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah keuntungan keseluruhan, kita menggunakan
sama dengan sum, lalu keuntungan penjualan ini kita drag sampai ke bawah, lalu kurung tutup, enter. Ini jumlah keuntungan penjualan. Selanjutnya, jumlah item terjual keseluruhan dengan menggunakan rumus sama dengan sum, lalu kurung buka. Setelah itu ini kita drag sampai ke bawah ini, sampai C27, lalu kurung tutup, kita enter. Ini hasilnya. Selanjutnya, jumlah transaksi. Kita menggunakan rumus sama dengan count, kurung buka, jumlah item terjual ini kita drag sampai ke bawah. Setelah itu kita kurung tutup, lalu kita enter. Hasilnya ini. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah item terjual dengan menggunakan rumus sumif, kurung buka, rangenya yaitu nama barang ini, kita drag sampai B27. Setelah itu kita cari kriterianya, yaitu buku, lalu setelah itu sum range, jumlah item yang terjual ini kita drag sampai ke bawah, sampai C27. Setelah itu jangan lupa diberikan kurung tutup, lalu kita enter. Untuk mengetahui pensil sama rumusnya seperti yang tadi. Range ini. Setelah itu kriterianya adalah pensil. Kita klik pensil, lalu sama jumlah item yang terjual, drag sampai ke bawah, lalu enter. Sum sumif, lalu rangenya ini kita drag sampai ke bawah, lalu kriterianya ballpoint, kita klik ballpoint. Setelah itu jumlah item ini, jangan lupa kurung tutup, enter. Range, kriterianya penghapus, jumlah item, enter. Sum, rangenya, lalu pilih kriteria lem. Setelah itu jumlah item, kurung tutup, enter. Lalu sumif, kurung buka, range, kriterianya adalah gunting, lalu jumlah item yang terjual, setelah itu enter. Baik, untuk selanjutnya jumlah transaksi tiap item menggunakan rumus countif, kurung buka, ini nama barang,
Selanjutnya, untuk mencari jumlah transaksi tiap item, kita menggunakan rumus sama dengan countif, kurung buka, pilih range, ini rangenya, kita drag sampai B27, setelah itu kita cari kriterianya, yaitu buku. Lalu kita enter. 2 ini adalah ini buku. Di sini ada 2 buku. Tulisannya buku 1, buku 2. Untuk yang selanjutnya, rumusnya sama, menggunakan countif. Setelah itu kurung buka, ini range. Lalu kriterianya ini adalah pensil. Lalu kita kurung tutup, enter. Pensil di sini ada 3, 1, 2, dan 3. Selanjutnya sama, countif, kurung buka, rangenya, kita drag. Setelah itu kita cari kriterianya, yaitu ballpoint. Lalu kurung tutup, enter. Selanjutnya countif, kurung buka, kita klik rangenya, kita drag sampai ke bawah, lalu kita pilih kriterianya, yaitu penghapus. Selanjutnya kita kurung tutup, enter. Countif, kurung buka, range, kita drag sampai ke bawah, lalu kita pilih kriterianya, yaitu lem. Setelah itu kita kurung tutup, enter. Countif, kita kurung buka, pilih rangenya. Setelah itu kriterianya yaitu gunting, lalu kita kurung tutup, enter. Selanjutnya, untuk mencari jumlah harga penjualan tiap item, kita menggunakan rumus yaitu SUMIF lalu rangenya ini, nama barang, kita drag sampai ke bawah ke B27, lalu kita cari kriterianya, yaitu kriterianya buku. Kita klik di sini buku. Lalu sum rangenya yaitu keuntungan jumlah harga penjualan. Ini jumlah harga penjualan ini kita drag sampai ke bawah. Ini, lalu kita kurung tutup. Lalu kita enter. Nah, ini hasilnya. Sama untuk mencari yang selanjutnya, kita menggunakan SUMIF, kurung buka, rangenya, lalu kriterianya adalah pensil. Setelah itu, sum rangenya, jumlah harga penjualan ini kita drag sampai ke bawah. Sampai ke bawah ini, sampai ke D27. Lalu setelah itu kita beri kurung tutup, enter. Yang selanjutnya sama, SUMIF, range, kita drag. Lalu selanjutnya kriterianya adalah ballpoint. Lalu sum rangenya, jumlah harga penjualan, kita drag, kurung tutup, enter. SUMIF, rangenya, nama barang ini, di drag. Lalu selanjutnya kriterianya adalah penghapus. Lalu selanjutnya sum rangenya ini jumlah harga penjualan, kita drag sampai D27 ya.
lalu kita kurung tutup, enter. Sama sumif, rango, nama barangnya kita drag, lalu kriterianya adalah lem. Lem ini, lalu sum rangannya jumlah harga penjualan. Kurung tutup, enter. Lagi ini sumif, lalu rango. Setelah itu, kriterianya yaitu gunting. Gunting, sum rangonya, lalu kita kurung tutup, enter. Lalu untuk selanjutnya, untuk mencari keuntungan tiap item, menggunakan rumus sama dengan sumif, lalu rangonya ini, nama barang, kita drag sampai B27, selanjutnya kriterianya, yaitu buku. Lalu untuk sum rangonya ini, kita menggunakan keuntungan penjualan. Ini kita drag sampai ke bawah, sampai E27. Lalu jangan lupa diberikan kurung tutup dan enter. Itulah jumlah keuntungan tiap item. Untuk yang kedua itu rumusnya sama. Dengan menggunakan sumif, lalu kurung buka, rangannya kita drag sampai ke bawah. Lalu untuk kriterianya pensil. Setelah itu sum rangannya yaitu keuntungan penjualan. Kita drag sampai ke bawah, jangan lupa diberi kurung tutup, enter. Sumif, kurung buka, lalu rango. Setelah itu kriterianya yaitu ballpoint. Lalu kita cari untuk sum rango ini, keuntungan ini, lalu kurung tutup, enter. Setelah itu sama ya, tetap menggunakan sumif, lalu rango. Untuk kriterianya penghapus sum rangonya ini keuntungan penjualan, lalu kurung tutup, enter. Lalu sama ya, sumif, rango, kriterianya yaitu lem, sum rango, keuntungan penjualan, kurung tutup, enter. Sumif, rango, lalu kriterianya adalah gunting, lalu setelah itu sum rango, keuntungan penjualan, kurung tutup, enter. Selanjutnya, untuk mencari keterangan, terlebih dahulu kita membuat kolom seperti ini. Rumusnya yaitu menggunakan if, lalu kurung buka, setelah itu ini kita klik M4, lalu rumus ini kita masukkan ke dalam sini. Kurang dari sama dengan 16.000. Lalu setelah itu jangan lupa diberikan ini sedikit. Lalu setelah itu if lagi, kurung buka, klik M4, lalu rumus yang ini juga dimasukkan ke dalam sini. Lebih dari 16.000. Lalu jangan lupa kita beri tanda dan lalu kita klik lagi M4. Setelah itu kita masukkan itu
rumusnya itu yang tadi itu kurang dari sama dengan 20.000. Lalu jangan lupa diberi sedang. Lalu IF lagi, kurung buka, ini M4 lagi. Lalu setelah itu rumus ini dimasukkan di sini. Lebih dari 20.000. Lalu setelah itu jangan lupa banyak. Lalu setelah itu berikan kurung tutup 3 kali. 1, 2, 3. Lalu enter. Lalu kita drag sampai ke bawah. Ini hasilnya. Dan selanjutnya untuk memberikan password pada Microsoft Excel ini dengan klik file. Lalu di info ini terdapat protect workbook. Kita pilih encrypt with password. Kita masukkan password yang kita inginkan, lalu OK. Lalu kita isikan lagi passwordnya. Setelah itu Microsoft akan terkunci. Kita coba dengan membuka filenya. Nah, maka password ini akan ada dan harus kita masukkan password yang kita buat tadi. Maka hasilnya akan seperti ini. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk mencari keterangan, terlebih dahulu kita membuat kolom seperti ini. Rumusnya yaitu menggunakan if, lalu kurung buka. Setelah itu, ini kita klik M4, lalu rumus ini kita masukkan ke dalam sini. Kurang dari sama dengan 16.000. Lalu setelah itu jangan lupa diberikan ini sedikit. Lalu setelah itu IF lagi, kurung buka, klik M4. Lalu rumus yang ini juga dimasukkan ke dalam sini. Lebih dari 16.000. Lalu jangan lupa kita beri tanda dan lalu kita klik lagi M4. Setelah itu kita masukkan itu rumusnya itu yang tadi itu kurang dari sama dengan 20.000. Lalu jangan lupa diberi sedang. Lalu IF lagi, kurung buka, ini M4 lagi. Lalu setelah itu rumus ini dimasukkan di sini. Lebih dari 20.000. Lalu setelah itu jangan lupa banyak. Lalu setelah itu berikan kurung tutup 3 kali. 1, 2, 3. Lalu enter. Lalu kita drag sampai ke bawah. Ini hasilnya. Dan selanjutnya untuk memberikan password pada Microsoft Excel ini dengan klik file. Lalu di info ini terdapat protect workbook. Kita pilih encrypt with password. Kita masukkan password yang kita inginkan, lalu OK. Lalu kita isikan lagi passwordnya.
Setelah itu Microsoft akan terkunci. Kita coba dengan membuka filenya. Nah, maka password ini akan ada dan harus kita masukkan password yang kita buat tadi. Maka hasilnya akan seperti ini. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk mencari jumlah transaksi tiap item, kita menggunakan rumus sama dengan countif, kurung buka, pilih range, ini rangenya, kita drag sampai B27, setelah itu kita cari kriterianya, yaitu buku. Lalu kita enter. 2 ini adalah ini buku. Di sini ada 2 buku. Tulisannya buku 1, buku 2. Untuk yang selanjutnya, rumusnya sama, menggunakan countif. Setelah itu kurung buka, ini range. Lalu kriterianya ini adalah pensil. Lalu kita kurung tutup, enter. Pensil di sini ada 3, 1, 2, dan 3. Selanjutnya sama countif, kurung buka, rangenya kita drag. Setelah itu kita cari kriterianya, yaitu ballpoint. Lalu kurung tutup, enter. Selanjutnya countif, kurung buka, kita cek, klik rangenya, kita drag sampai ke bawah, lalu kita pilih kriterianya, yaitu penghapus. Selanjutnya kita kurung tutup, enter. Countif, kurung buka, range, kita drag sampai ke bawah, lalu kita pilih kriterianya, yaitu lem. Setelah itu kita kurung tutup, enter. Countif, kita kurung buka, pilih rangenya. Setelah itu kriterianya yaitu gunting, lalu kita kurung tutup, enter. Selanjutnya, untuk mencari jumlah harga penjualan tiap item, kita menggunakan rumus yaitu SUMIF lalu rangenya ini nama barang, kita drag sampai ke bawah ke B27, lalu kita cari kriterianya, yaitu kriterianya buku. Kita klik di sini buku. Lalu sum rangenya yaitu keuntungan jumlah harga penjualan. Ini jumlah harga penjualan ini kita drag sampai ke bawah. Ini, lalu kita kurung tutup. Lalu kita enter. Nah, ini hasilnya. Sama untuk mencari yang selanjutnya, kita menggunakan SUMIF, kurung buka, rangenya, lalu kriterianya adalah pensil. Setelah itu, sum rangenya, jumlah harga penjualan ini kita drag sampai ke bawah. Sampai ke bawah ini, sampai ke D27. Lalu setelah itu kita beri kurung tutup, enter. Yang selanjutnya sama, SUMIF, range, kita drag.
Lalu selanjutnya kriterianya adalah ballpoint. Ballpoint. Lalu sum rangannya jumlah harga penjualan. Kita drag, kurung tutup, enter. Sumif. Rangannya nama barang ini di drag. Lalu selanjutnya kriterianya adalah penghapus. Lalu selanjutnya sum rangannya ini jumlah harga penjualan, kita drag sampai D27 ya. Lalu kita kurung tutup, enter. Sama sumif rango nama barangnya, kita drag. Lalu kriterianya adalah lem. Lem ini. Lalu sum rangannya jumlah harga penjualan. Kurung tutup, enter. Lagi ini sumif, lalu rango. Setelah itu kriterianya yaitu gunting. Gunting, sum rangonya, lalu kita kurung tutup, enter. Lalu untuk selanjutnya, untuk mencari keuntungan tiap item menggunakan rumus sama dengan sumif, lalu rangonya ini nama barang, kita drag sampai B27. Selanjutnya kriterianya yaitu buku. Lalu untuk sum rangonya ini kita menggunakan keuntungan penjualan. Ini kita drag sampai ke bawah, sampai E27. Lalu jangan lupa diberikan kurung tutup dan enter. Itulah jumlah keuntungan tiap item. Untuk yang kedua itu rumusnya sama. Dengan menggunakan sumif, lalu kurung buka, rangannya kita drag sampai ke bawah. Lalu untuk kriterianya pensil. Setelah itu sum rangannya yaitu keuntungan penjualan. Kita drag sampai ke bawah. Jangan lupa diberi kurung tutup, enter. Sumif, kurung buka, lalu rango. Setelah itu kriterianya yaitu ballpoint. Lalu kita cari untuk sum rango ini, keuntungan ini, lalu kurung tutup, enter. Setelah itu sama ya, tetap menggunakan sumif, lalu rango. Untuk kriterianya penghapus, sum rangonya ini keuntungan penjualan, lalu kurung tutup, enter. Lalu sama ya, sumif, rango. Kriterianya yaitu lem. Sum rango, keuntungan penjualan, kurung tutup, enter. Sumif, rango. Lalu kriterianya adalah gunting. Lalu setelah itu sum rango, keuntungan penjualan, kurung tutup, enter. Selanjutnya untuk mencari keterangan, terlebih dahulu kita membuat kolom seperti ini. Rumusnya yaitu menggunakan if, lalu kurung buka. Setelah itu ini kita klik M4, lalu rumus ini kita masukkan ke dalam sini. Kurang dari sama dengan 16.000. Lalu setelah itu jangan lupa diberikan
ini sedikit, lalu setelah itu IF lagi, kurung buka, klik M4, lalu rumus yang ini juga dimasukkan ke dalam sini. Lebih dari 16.000. Lalu jangan lupa kita beri tanda dan lalu kita klik lagi M4. Setelah itu kita masukkan itu rumusnya itu yang tadi itu kurang dari sama dengan 20.000. Lalu jangan lupa diberi sedang. Lalu IF lagi, kurung buka, ini M4 lagi. Lalu setelah itu rumus ini dimasukkan di sini. Lebih dari 20.000. Lalu setelah itu jangan lupa banyak. Lalu setelah itu berikan kurung tutup 3 kali. 1, 2, 3. Lalu enter. Lalu kita drag sampai ke bawah. Ini hasilnya. Dan selanjutnya untuk memberikan password pada Microsoft Excel ini dengan klik file, lalu di info ini terdapat Protect Workbook, kita pilih Encrypt with Password, kita masukkan password yang kita inginkan, lalu OK. Lalu kita isikan lagi passwordnya. Setelah itu Microsoft akan terkunci. Kita coba dengan membuka filenya. Nah, maka password ini akan ada dan harus kita masukkan password yang kita buat tadi. Maka hasilnya akan seperti ini. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk mencari keterangan, terlebih dahulu kita membuat kolom seperti ini. Rumusnya yaitu menggunakan if, lalu kurung buka. Setelah itu, ini kita klik M4, lalu rumus ini kita masukkan ke dalam sini. Kurang dari sama dengan 16.000. Lalu setelah itu jangan lupa diberikan ini sedikit. Lalu setelah itu IF lagi, kurung buka, klik M4. Lalu rumus yang ini juga dimasukkan ke dalam sini. Lebih dari 16.000. Lalu jangan lupa kita beri tanda dan lalu kita klik lagi M4. Setelah itu kita masukkan itu rumusnya itu yang tadi itu kurang dari sama dengan 20.000. Lalu jangan lupa diberi sedang. Lalu IF lagi, kurung buka, ini M4 lagi. Lalu setelah itu rumus ini dimasukkan di sini. Lebih dari 20.000. Lalu setelah itu jangan lupa banyak.
Lalu setelah itu berikan kurung tutup 3 kali. 1, 2, 3. Lalu enter. Lalu kita drag sampai ke bawah. Ini hasilnya. Dan selanjutnya untuk memberikan password pada Microsoft Excel ini dengan klik file, lalu di info ini terdapat Protect Workbook, kita pilih Encrypt with Password, kita masukkan password yang kita inginkan, lalu OK. Lalu kita isikan lagi passwordnya. Setelah itu Microsoft akan terkunci. Kita coba dengan membuka filenya. Nah, maka password ini akan ada dan harus kita masukkan password yang kita buat tadi. Maka hasilnya akan seperti ini. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.